Dan di sebelah bagian sini saya melihat adanya sesosok kera berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Gadungan, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Bakut. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh kepada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, yuk kita mulai perjalanan ini. Makam atau petilasan Mbah Bakut adalah situs leluhur yang terletak di Dusun Gadungan Timur, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tempat ini diyakini sebagai makam tokoh yang membabat alas atau membuka wilayah tersebut, menjadikannya sebagai figur penting dalam sejarah desa, sejarah dan nilai arkeologis. Punden ini memiliki nilai sejarah dan arkeologis yang signifikan. Di dalamnya terdapat yoni, sebuah simbol kesuburan dalam tradisi Hindu, yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat pemujaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Keberadaan yoni ini menegaskan bahwa wilayah lereng utara Gunung Kelut, termasuk Desa Gadungan, merupakan kawasan penting sejak era klasik Jawa. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Bakut dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian. Kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Bakut, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya malam ini sudah berada di depan pintu masuk makam atau petilasan Eyang Mbah Kut. Yang berada di Gadungan Puncu. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga amal dan jasa beliau serta kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, di sekeliling sini ada satu pohon beringin yang sangat besar. Di makam atau petilasannya Eyang Mbah Kut di sebelah sini.
terlihat sangat besar. Dan di sini juga halamannya sangat luas. Dan jalannya sudah bisa dibilang dipaving. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di area makam atau petilasan, di sini terdapat 3 makam. Saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama, saya melihat seorang laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Untuk pakaiannya, beliau memakai sebuah kalung. Berada di sini berbentuk segitiga berwarna emas. Dan untuk bawahannya, beliau memakaikan wiru berwarna coklat. Dan untuk rambut, beliau disanggul kecil di sini. Dan rambutnya sedikit diurai. Dan di sebelah bagian sini saya melihat adanya sesosok kera berwarna putih. Dan di area sini saya melihat sesosok laki-laki juga. Beliau masih muda, memiliki postur tubuh yang sedikit tinggi, kulitnya putih. Untuk pakaiannya hampir sama seperti sosok yang pertama. Beliau memakai sebuah kalung berbentuk segitiga berwarna emas. Dan untuk bawahnya wiru berwarna coklat. Beliau juga memakai sebuah sabuk berwarna hitam. Dan untuk bagian kepala, beliau menggunakan ikat kepala sedikit pendek di sini, yang melingkar. Di area sini terdapat satu makam lagi yang berada di pojokan.
Saya melihat ada seseorang perempuan. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus. Dan untuk pakaiannya beliau menggunakan kebaya sedikit tertutup. Panjanglah kebayanya seperti ini. Warnanya pink. Dan untuk bawahannya beliau menggunakan jari. Dan untuk kepala, beliau disanggul. Di sini saya juga melihat adanya seekor ular putih yang sangat besar. Dan di area sebelah kanan terdapat sosok juga. Dan di area sebelah kiri juga ada sesosok. Rata-rata yang saya lihat itu seperti punggawa yang memakai pakaian berwarna coklat serta membawa sebuah tongkat. Juga memakai sebuah ikat kepala berwarna coklat. Saya sudah berada di pohon beringin yang sangat besar, sahabat sekar. Di pohon beringin ini, kalau yang saya lihat, dikelilingi sebuah pagaran gaib yang melingkari pohon beringin. Dan saya melihat ada seorang kakek. Beliau berpakaian berwarna oranye dan ada sebuah selendang di sini berwarna oranye juga. Di pohon ini juga terdapat sebuah keris dan juga tombak. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia.
kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.